A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli min ajlihi utawi iki iku bab nyatakan maf'ul min ajlih. Wa huwa lan utawi ya maf'ul min ajli al ismul mansubu iku isim al mansubu kang den nasabakeun alladzi yuzkaru kang den sebut ia ladzi bayanan karena nyatakaken menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li kedua sebab terjadine fi'il. Nau qaulika qoma Zaidun ijlalan li amrin iku sumpamane ucapan sira lapat qoma Zaidun wis ngadeg sapa Zaid ijlalan karena ngagungakeun li amrin kedua amr wa qasadtuka ibtigoa ma'rufika wa qasadtulan najaisun ka ing sira ibtigoa karena ngeprih ma'rufika kebaikan sira kebecikan sira. Bismillahirrahmanirrahim. Isim selanjutnya yang wajib dibaca nasab adalah menjadi maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih itu maknanya karena, beda dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak maknanya kelawan, dengan. Maf'ul ma'ah maknanya sarta. Maf'ul fi maknanya ing dalem. Maf'ul bih maknanya ing. Nah, itu beda-beda ya. Nah, maf'ul min ajli itu ada 3 nama. Boleh maf'ul li ajli, boleh juga maf'ul lah, boleh maf'ul min ajli. Jadi 3. Maf'ul min ajli itu apa? Wa huwal ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Jadi dia itu adalah isim mansub yang dibaca nasab. Berarti bukan fi'il, bukan juga huruf. Dia dibaca nasab. Bukan dibaca rofa ya. Juga bukan dibaca jazm. Tapi nanti dia juga ada yang dibaca jer bisa. Dengan sebab kemasukan jer, huruf jer nanti di depan. Nah, dia isi mansub yang dibaca nasab. Kemudian alladzi yuzkaru bayanan. Dia itu disebut untuk menjelaskan lisababi wuqu'il fi'li, bagi sebab terjadinya pekerjaan fi'il. Nah, contoh ya. Koma Zaidun ijlalan li amrin wis ngadeg sapa Zaid ijlalan karena mengagungkan, karena ngagungaken li amrin kudu amr. Nah, ijlalan dia adalah maf'ul min ajli, dia bentuknya isim. Isim dia masdar ya, ijlalan. Kemudian dia dibaca nasab. Nah, dia itu disebut karena menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Mana fi'ilnya? Koma. Koma Zaidun wis ngadeg sapa Zaid. Nah, sekarang kita bertanya, Zaid berdiri itu kenapa? Nah, dijawab oleh ijlalan, karena mengagungkan. Nah, jadi lafaz ijlalan itu dia menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan koma, sebab terjadinya Zaid itu berdiri. Jadi si Zaid itu berdiri karena dia itu mengagungkan terhadap amr. Nah, itu ya maf'ul min ajli, dia isim yang dibaca nasab, kemudian dia itu disebut karena menjelaskan sebab terjadinya fi'il, yaitu koma di situ contohnya. Contoh yang kedua, wa qasadtuka ibtigo'a ma'rufika. Nah, lan najaisun ing sira karena mengharap kebaikan sira. Nah, ibtigo'a dia dibaca nasab, dia isim, kemudian masdar bentuknya maf'ul min ajlih, maknanya karena. Dia ibtigo'a itu menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Mana fi'ilnya? Qasoda. Qasodtuka najaisun ing sira, kenapa sih kamu kesini? Oh, karena mengharap kebaikanmu. Nah, ibtigo'a itu menjawab dari pertanyaan tersebut. Kamu kenapa ke sini? Oh, ibtigoa ma'rufik, karena mengharap kebaikanmu. Nah, ibtigoa itu dia menjelaskan sebab terjadinya fi'il tersebut, pekerjaan tersebut. Pekerjaannya di situ adalah qasoda. Itu maf'ul min ajli, maknanya karena ya. Nah, kemudian syarat-syarat maf'ul min ajli dibaca nasab itu ada 3. Yang pertama, dia itu bentuknya masdar. Ya, masdar. Jadi isim kemudian dia bentuknya masdar. Yang kedua, dia itu syaratnya menjelaskan sebab terjadinya fi'il, sebab terjadinya pekerjaan. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah ittihad, satu ya atau tunggal beserta amil dalam waktu dan fa'il. Waktunya satu, kemudian fa'ilnya juga satu. Fa'il itu orang yang melaksanakan fi'il, melaksanakan pekerjaannya. Contoh di atas sudah memenuhi syarat ya.
Koma Zaidun ijlalan li amrin. Wis ngadeg sapa Zaid karena ngagungaken ki Umar. Nah, pertama ijlalan dia bentuknya masdar, memenuhi syarat. Yang kedua dia menjelaskan sebab terjadinya fiil, betul. Kemudian yang ketiga dia itu ittihad, satu di dalam waktunya, kemudian satu di dalam fa'ilnya, pelakunya. Nah, satu di dalam waktunya itu si Zaid itu berdirinya waktu itu juga kontan. Berdirinya itu enggak kemarin, berdirinya itu enggak masa depan yang akan datang, enggak, tapi berdirinya itu pada waktu itu ketika Amr datang, maka Zaid itu langsung berdiri. Berdirinya pada waktu itu berbarengan. Kemudian fa'il harus satu sama fa'il, orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan apa kalau di situ? Pekerjaan koma, berarti pekerjaan berdiri. Pekerjaan dengan fiilnya. Jadi yang melakukan pekerjaan itu sama ya. Waktunya sama, kemudian orang yang melaksanakan pekerjaan itu sama. Di situ yang berdiri siapa? Yang berdiri itu adalah Zaid, bukan orang lain. Nah itu ya. Jadi syaratnya 3, dia satu masdar, kedua dia menyebutkan sebab terjadinya fiil, kemudian yang ketiga itu waktunya sama dan juga pelakunya sama. Jadi yang berdiri di situ adalah Zaid juga, bukan orang lain yang berdiri. Misalnya ketika Umar datang, yang berdiri adalah Bakar. Nah itu artinya enggak satu ya, failnya enggak satu, enggak tunggal, enggak ittihad. Itu syaratnya. Kemudian maf'ul min ajli itu atau maf'uli ajli ya, kalau dia itu tidak ada persyaratan-persyaratan tadi, maka dia boleh ya. Kalau dibaca selain nasab boleh. Bisa dibaca jer boleh dengan sebab dimasuki oleh huruf jer. Huruf jernya itu bisa lam, bisa min, bisa fi, dan juga bisa ba. Contohnya yang tidak berbentuk masdar, ji'tuka lisamani, boleh dijerkan dengan lam. Kemudian contoh yang tidak satu jenis, tidak satu di dalam fa'il, pelakunya yaitu ja'a Zaidun li ikrami amrin lahu. Ustaka sapa Zaid li ikrami amrin lahu, karena ngemuliakakan Umar, lahu kedua Zaid. Nah itu dibacanya li ikrami karena itu enggak tunggal di dalam fa'il, di dalam pelakunya. Maka boleh dibaca jer. Nah di situ yang memuliakan bukan Zaid, tapi yang memuliakan di situ adalah Amr. Jadi Zaid itu adalah fa'il. Nah, tapi di situ fa'ilnya dia tidak memuliakan. Makanya enggak ittihad di dalam fa'ilnya. Maka boleh dibaca jer. Yang selanjutnya yang tidak ittihad, tidak satu, tidak tunggal di dalam waktunya, contoh ji'tani al-yauma li ikramika godan. Wis teka sira ni ing isun al-yauma ing dalam dina iki li ikramika karena ngemuliakan sira godan ing dalam engko esuk. Nah, ini enggak ittihad di dalam waktunya ya. Kenapa? Karena memuliakannya itu bukan pada hari itu juga, tapi memuliakannya itu adalah nanti, besok. Nah, sedangkan datangnya itu adalah hari ini. Nah, itu enggak sinkron di dalam waktunya antara datang dan juga antara memuliakannya. Nah, kalau dia itu tidak ada persyaratan, nanti boleh dibaca jer dengan sebab kemasukan huruf jer. Nah, kemudian si maf'ul min ajlinya itu terkadang dia itu sepi ya, disepikan dari alif lam dan juga disepikan dari idopah. Jadi masdarnya itu yang menjadi maf'ul min ajli enggak ada alif lam, juga enggak ada idopah yang pertama. Kemudian terkadang maf'ul min ajli yang bentuknya masdar itu ada alif lamnya, dan juga terkadang dia itu maf'ul min ajlinya bentuknya mudhof atau diidofahkan. Nah, kalau misalnya maf'ul min ajlinya itu ada alif lamnya, maka dia itu boleh dibaca apa? Boleh dibaca nasab ya. Tapi unggul dibaca jer kalau maf'ul min ajli masdarnya itu ada alif lamnya. Contohnya darabtu ibni litta'dibi. Wismukul isun ibni ing anak lanang isun litta'dibi karena ngedidik. Nah, ini unggul dibaca jer. Kenapa? Karena lafaz at-ta'dib masdar maf'ul min ajlihnya itu ada alif lamnya. Jadi lebih unggul dibaca jer dengan sebab huruf jer.
boleh dibaca nasab tapi itu doif. Contoh dorobtu ibni at-ta'diba, itu doif kada ada alif lam. Huruf jarnya boleh lam ya, boleh min, boleh fi, boleh ba. Nah, kemudian yang kedua, maf'ul min ajlinya itu masdarnya yang jadi maf'ul min ajli ada juga yang tanpa alif lam. Kalau tanpa al boleh juga dibaca jer tapi dia unggul dibaca nasab ya. Contohnya dorobtu ibni ta'diban. Nah, wismukul isun ibni ing anak isun ta'diban karena mendidik. Nah, ini ta'diban masdar maf'ul min ajli, dia tanpa alif lam ya. Maka kalau tanpa alif lam lebih unggul dibacanya nasab daripada dibaca jer. Dorobtu ibni li ta'dibi. Nah, itu boleh cuman doib. Yang ketiga maf'ul min ajli masdarnya itu dia mudhof. Nah, kalau mudhof boleh juga dia dibaca jer tapi unggul dibacanya nasab. Diulang, kalau maf'ul min ajlinya itu mudhof maka dia itu dibaca jer dan dibaca nasabnya itu sama saja ya. Tidak ada yang unggul, tidak ada yang doif. Nah, itu. Jadi kesimpulannya maf'ul min ajli itu adalah isim yang dibaca nasab. Dia disebut kenapa? Karena sebab menjelaskan sebab terjadinya fiil. Dia bentuknya masdar ya. Kemudian syaratnya 3, bentuknya masdar. Kemudian dia menyebutkan sebab terjadinya fiil. Kemudian yang ketiga syaratnya dia harus ittihad, tunggal. Harus satu di dalam waktunya dan juga di dalam fa'ilnya, pelakunya. Kemudian maf'ul min ajli itu kadang-kadang ada yang pakai al. Kalau ada alnya boleh dibaca nasab tapi unggul dibaca jer. Ada juga yang tanpa al. Kalau tanpa al boleh dibaca jer tapi unggul dibaca nasab. Ada juga maf'ul min ajlinya itu yang menjadi mudhof. Kalau menjadi mudhof antara dibaca jer dan nasabnya itu sama saja. Enggak ada yang unggul, enggak ada yang doif. Wallahu a'lam bishawab.